Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di video persiapan TKA Matematika Tingkat Lanjut untuk materi matriks. Dan kita sudah sampai di pertanyaan ketiga, latihan soal ketiga. Di sini sama seperti dua soal sebelumnya, ada dua buah pertanyaan berkaitan dengan determinan matriks yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, di sini ada matriks A dan matriks B, dan nanti kita akan mencari matriks C yang merupakan perkalian antara matriks A dikali matriks B. Kemudian setelah kita bisa membentuk matriks C, nanti kita di sini akan mencari determinannya. Dan di soal berikutnya nanti diberikan matriks A, yaitu 2x kuadrat, x, 1, dan X yang memiliki determinan min 1. Nah, nanti di sini kita akan mencari nilai X untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita nanti akan mencari X-nya itu sebenarnya berapa. Oke, langsung saja. Tapi sebelumnya mungkin bisa dicatat dulu untuk soalnya dengan cara mempause video ini terlebih dahulu. Oke, kalau sudah selesai dicatat, mari kita langsung saja masuk ke pembahasan dua soal ini. Oke, kita akan bahas soal yang ketiga ini. Jadi, kita akan membahas matriks 2 kali 2 sebenarnya. Jadi, matriks 2 kali 2, tetapi determinannya tidak langsung dicari secara instan gitu ya, karena posisinya ada operasi yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi soal-soal determinan itu biasanya tidak langsung dikerjakan, tetapi harus melibatkan jenis kemampuan matriks yang lain. Salah satunya adalah operasi matriks. Nah, di contoh ini yang nanti akan kita dapatkan itu adalah perkalian. Jadi kita disediakan matriks A dan matriks B. Dan matriks AB ini nanti harus dikalikan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mendapatkan C. Nah, nanti tujuan utamanya adalah mencari determinan matriks C. Oke. Berarti untuk menyelesaikan masalah ini kita akan kalikan terlebih dahulu A dan B. Gitu. Sedangkan di soal yang berikutnya yang ini ada matriks A, ini tidak perlu tidak perlu dikalikan atau tidak perlu dijumlahkan atau diapakan, tapi kebetulan bentuknya elemen-elemennya adalah variabel. Dan nanti kita diminta untuk mencari nilai X-nya itu berapa. Dan nanti di sini karena kita akan mengalihkan beberapa variabel, kemungkinan kita akan menemukan bentuk polinomial. Jadi nanti kita tetap akan menggunakan Horner untuk menyelesaikannya. Oke, kita mulai satu persatu ya untuk yang ini dulu. Berarti langkah pertama kita harus cari C-nya terlebih dahulu. Nah, karena melibatkan elemen perkalian matriks, maka kita harus gunakan cara perkalian matriks. Kalau Bapak dulu mengistilahkannya sebagai colok miring gitu ya. Nanti kenapa Bapak sebut colok miring? Tapi sebenarnya perkaliannya adalah memperkalikan antara baris dengan kolom. Oke, jadi C kali A adalah C adalah A kali B. Dan dalam matriks A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi tidak boleh terbolak balik. Jadi benar-benar harus diurutkan. Dan karena A terlebih dahulu, ya berarti A-nya harus ditulis di awal. 1, 2, min 1, 0, 3, min 2. Baru dikalikan dengan 4, 1, 0, 2, min 3, 1. Nah, dalam proses ini kita akan mengalihkan baris dengan kolom. Jadi baris di matriks pertama akan kita kalikan kolom di matriks kedua. Kenapa Bapak biasa mengistilahkan colok miring? Itu karena Bapak akan menggunakan 3 jari seperti ini, colok, terus miring. Jadi elemen-elemen yang bersesuaian ini nanti harus dipasangkan gitu loh. Ya, colok, miring gitu loh. Yang dipakai adalah tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Kalau tangan kiri nanti ya bisa sih kayak gini, tapi susah. Ya, colok kayak gini. Jadi nanti
yang ada di jari ini harus ketemu dengan elemen yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau 2 ya kayak gini, gitu ya. Kalau 3 ya kayak gini. Jadi baris, colok, lalu miringkan. Nah, dengan tanda ini maka otomatis 1 akan bertemu dengan 4. 2 akan bertemu dengan 0. Min 1 akan ketemu dengan, nah itu dikalikan terlebih dahulu. Jadi 1 kali 4, 4. Terus 2 kali 0 ditambah 0. Terus min 1 kali min 3, 3 ya, plus 3. Nah, semua hasil kali tersebut nanti dijumlahkan dan akan menghasilkan satu elemen baru. Tuh, jadi baris pertama dengan kolom pertama, lalu baris kedua dengan kolom kedua. Jadi colok miring lagi, set seperti ini. Berarti 1 kali 1, 1 ya, iya kan? Set. Nah, terus 2 kali 2 ditambah 4, min 1 kali 1, min 1 plus min 1. Gitu. Yang bawah juga sama, set. Berarti 0 plus 0 plus 6. Ya. Oke. Jadi saat kita menggeser ke arah kolom, maka dia posisinya juga geser ke kolom. Saat kita geser baris, maka dia juga geser baris. Jadi urutannya seperti itu. 1, 2, 1, 2. Nanti yang ini 1, taruh bawahnya, taruh sini. Gitu ya. Berarti kita colok miringkan yang ini. Set. 0 kali 1? 0. Plus 6. Plus min 2. Nah, ini baru kita hitung bentuk matriksnya. Jadi berapa, gitu ya. Nilainya C itu berapa? Berarti 7. 1 ditambah 4, 5 dikurangi 1. Berarti 4. Kemudian 6. 4 ya. 0 tambah 6 dikurangi 2 berarti 4. Nah, selesai. Berarti kita tinggal mencari determinan C. Determinan C-nya berarti 28 dikurangi 24. Berapa nilainya? 4. Tuh. Jadi itu untuk bentuk seperti ini. Jadi harus dioperasikan dulu. Bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian skalaar, bisa jadi bisa apapun gitu. Tapi kalau merujuk pada soal ini, berarti ini kemungkinan soal UN ya sepertinya. Jadi dikalikan dulu baru dicari determinannya, seperti itu. Oke, untuk soal berikutnya yang ini, berarti kita akan cari determinannya dulu ya. Jadi determinan kita kalau 2 kali 2 sama seperti tadi, berarti kalikan secara silang, tapi ini bentuknya nanti min, jangan lupa ya. Kadang-kadang sering kelupaan. Jadi determinan A itu berarti X kuadrat kali X. Jadi, 2X kuadrat kali X berarti 2X pangkat 3. Kemudian dikurangi X kali 1, dan nilainya harus sama dengan min 1. Min 1-nya pindah ruas, sehingga kita akan dapatkan 2X pangkat 3 min X plus 1 sama dengan 0. Ini yang nanti harus difaktorkan. Tetapi pemfaktorannya tentu saja tidak dengan cara biasa, karena di sini pangkatnya pangkat 3. Jadi apa rekomendasi yang bisa Bapak berikan? Ya pakai Horner. Jadi Horner nanti akan lebih mudah untuk membantu. Lalu berapa pembaginya? Angka di sini kan berapa? 1. Berarti kalian bisa pilih faktor-faktor dari 1, yaitu 1 atau min 1. Iya, jadi Horner itu akan lebih mudah dengan memilih angka-angka yang merupakan faktor dari konstantanya. Gitu. Jadi, oke, mau pilih mana dulu nih? 1 atau min 1? 1. Oke, berarti kita tulis 2 min. Oh ya, 0 ya. Ya, 2 0
min 1, 1. Nggak ada x kuadrat ya, jadi 0. Ini plus, kita turunkan 2. 2 kali 1, 2. 2. 2. 1. 1 kali 1. Oke. Apakah faktor berarti? Bukan. Berarti kita harus cari yang lain. Jadi kalau tidak ketemu ya berarti harus cari yang lain. Oke. Min 1 misalnya. Soalnya betul kan ya? Nggak ada yang salah ya? Ya. 2 turun. 2 kali min 1? Min 2. Kemudian? Min 2. 2. 1. Min 1. Oke. Gitu ya. Jadi kita akan menemukan sisa ini. Tadi dibagi 1 sudah tidak bisa. Berarti kita coba bagi lagi dengan min 1. Siapa tahu akarnya kembar gitu loh. Gitu ya. Kalau sudah mentok tidak bisa, ya berarti faktornya hanya ada 1 tok gitu loh. Atau bilangan lain yang nanti merupakan bilangan irasional. Bisa jadi seperti itu. Oke. 2 min 2 min 4 4 4 ya. Berarti 5, bukan 0. Berarti kita belum bisa menemukan akar-akar yang lain gitu loh. Ini kalau kita ini kan bentuknya adalah x plus 1. Ini adalah 2x kuadrat min 2x plus 1. Coba cari ininya dulu, diskriminannya. Berarti diskriminan itu kan b kuadrat min 4ac. Oke. Berarti min 4 min 2 kuadrat 4 dikurangi 4 dikali 2 kali 1. Hasilnya adalah min 4 kurangi 8. Berarti oke, jadi bentuk yang ini jelas sudah tidak memiliki akar faktor lagi gitu ya. Jadi kalau dibikin sama dengan 0 pun dia ternyata diskriminannya adalah min 4. Berarti akar-akarnya adalah imajiner. Karena imajiner satu-satunya akar real hanya min 1. Jadi berapakah x yang bisa dipakai di sini? Ya hanya 1, yaitu min 1. Jadi jawabannya adalah min 1. X-nya berapa? X-nya sama dengan min 1. Sudah selesai. Jadi jawabannya nanti berakhir di sini. Karena hasil corner berikutnya itu tidak menunjukkan progres untuk bisa difaktorkan. Berarti otomatis secara tidak langsung yang membuatnya sama dengan 0 hanya min 1 tok. Kita coba di sini. 2 kali min 1 pangkat 3 berarti berapa? Min 2 ya? Ya, min 2. Min 2, min 1 kali min 1? 1. Berarti min 2 tambah 1? Min 1. Min 1 tambah 1? Nah, jadi hanya satu jawaban, yaitu min 1. Sisanya tidak ada lagi. Karena setelah kita cornerkan, diskriminannya sudah negatif. Artinya tidak ada perpotongan yang lain dengan sumbu X kalau dia digambar. Oke, begitu? Bisa dipahami? Iya.